Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih untuk Ibu Purwatiningsih SCMM sebagai dosen pengampu, dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi manajemen konflik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Maisaratul Hikmah, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Nur Rahmatunisa. Yang ketiga ada Welita Damiria. Definisi konflik. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judith, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Untuk definisi manajemen konflik. Manajemen konflik adalah rangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Untuk sebab-sebab timbulnya konflik. Menurut Hendrik W. mengidentifikasikan proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Pertama, peristiwa sehari-hari, kedua, adanya tantangan, dan ketiga, timbulnya pertentangan. Menurut Wahyudi, pada saat permulaan muncul suatu krisis ditandai adanya pertentangan untuk merebutkan sumber daya organisasi yang terbatas maupun disebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahmatunisa. Jenis-jenis konflik. Menurut Tehani Handoko, membagi jenis konflik sebagai berikut. 1. Konflik dalam diri individu, yaitu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, yaitu di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. 3. Konflik antar individu dan kelompok, yaitu yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu karena terjadi pertentangan antar kelompok. 5. Konflik antar organisasi, yaitu yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Lanjut. Budaya organisasi dan konflik. Menurut Mardiasmo, dampak hubungan strategi dan budaya dapat menimbulkan konflik jika individu-individu dalam organisasi kurang dapat beradaptasi, menempatkan diri pada posisinya dan mementingkan kelompok atau golongan. Menurut Simon Randall adalah budaya merupakan hasil dari ide, cara pandang, opini, serta persepsi. Jika tingkat kepercayaan dari intergrup rendah, dapat menimbulkan perbedaan di antara anggota organisasi yang dapat mengarah kepada konflik. Negosiasi dan strategi perundingan. Menurut Stephen P. Robin dan Timothy A. Jadge, negosiasi adalah suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar lagi mereka. Strategi perundingan yaitu 1. Perundingan distributif, yaitu negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. 2. Perundingan integratif, yaitu negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Welita.
Well, negosiasi. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy Agatz menyatakan bahwa terdapat 5 tahapan dalam negosiasi, yaitu persiapan dan perencanaan, identifikasi aturan yang mendasar, klarifikasi dan pembenaran, melakukan kajian dan pemecahan masalah, dan implementasi. Budaya organisasi dan konflik. Berhasil tidaknya proses negosiasi yang dilakukan individu tergantung pada 4 hal, yaitu sifat kepribadian dalam negosiasi, hati dan emosi dalam negosiasi, budaya dalam negosiasi, perbedaan gender dalam negosiasi. Negosiasi dengan pihak ketiga. Bila negosiasi di antara pihak yang bertikai tidak menemukan titik temu, maka diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat 3 peran dan pihak ketiga: mediator, arbitrator, dan konsiliator, yang juga akan dibacakan oleh Mark. untuk strategi mengatasi konflik. Yang pertama, pengenalan kesenjangan antar keadaan yang ada, diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Untuk yang ketiga, menyepakati suatu solusi, kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Untuk yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Untuk yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil. Kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.